saya menyimak pidato bakal calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan semalam. Pidatonya menarik. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dengan masa Presiden Jokowi. Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun itu beliau membangun 144.000 jalan non-tol, mulai jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun, yaitu hanya 19.000 km. Beliau sampaikan perbandingannya 7,5 kali lipat pada masa Pak SBY, lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kita tahu kalau bicara tentang mengurangi kesenjangan, bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. Dan meningkatkan kemakmuran di tingkat desa itu artinya apa? Mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat desa. Salah satu strateginya adalah dengan mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang dan jasa, produksi petani kita, padi, kedelai, sapi, ya, dan segala macam yang diproduksi di tingkat desa itu harus dapat diakses dengan mudah, harus memiliki sarana logistik yang baik. Karena itu pembangunan atau jalan desa itu memegang peran yang sangat penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya, apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Belum lagi kalau kita bicara infrastruktur lain ya, di tingkat desa ada lebih dari 1,5 juta meter jembatan di tingkat desa, ada lebih dari 500.000 unit air bersih, ada 42.000 lebih posyandu ya, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang menjadi concern dari Bapak Presiden Jokowi selama 9 tahun pembangunannya. Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh, pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340.000 km, jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Terima kasih, itu catatan saya. Terima kasih kepada Mas Anies Baswedan yang sudah menarik gagasan kontestasi kepemimpinan menuju kepada kontestasi gagasan. Hanya mohon data-data disampaikan secara utuh, jangan setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 1 DPR RD Kabupaten Lombok Tengah dari fraksi Partai Keadilan dan Sejahtera atau PKS, H. Ahmad Supli dikecam setelah diduga menghina mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang. Ketua Komisi DPRD Kabupaten Lombok Tengah Ahmad Supli dilaporkan ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Polda NTB. Laporan ke kepolisian itu merupakan buntut dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang M. Zainul Majdi alias TGB di grup WhatsApp atau WAG. Awalnya ada pesan di WhatsApp yang menyebut Ketua Umum Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah NWDI periode tahun 2022 sampai tahun 2027 itu bersekutu dengan iblis. Syahdan
Supli diduga meneruskan pesan berisi kalimat Tuan Guru Bajangan bersekutu dengan iblis tak butuh waktu lama Allah meruntuhkan kita tunggu waktu permintaan maafnya atau counter balik ucapannya yang tidak valid alias ngibul tersebut. Supli yang juga legislator Partai Keadilan Sejahtera PKS itu meneruskan pesan berisi konten YouTube tersebut ke WAG bernama Pitstop Mata. Advokat Husnan Hadi selaku kuasa hukum TGB Center mengatakan pihaknya telah memasukkan laporan ke kepolisian pada Sabtu, 27/5 siang. Bagaimana dengan permintaan maaf yang disampaikan Supli? Husnan menyebut hal itu bisa menjadi pertimbangan bagi kepolisian yang menangani kasus tersebut. Namun, Husnan mendorong polisi memproses terlapor ke ranah hukum. Yang penting menjaga tensi agar tidak terlalu tinggi. Kami lapor ke pihak kepolisian, ujar Husnan. Janjikan untuk melakukan proses penyelidikan yang kemudian apabila memenuhi unsur pidana akan dinaikkan ke penyidikan. Satu minggu. Kita kader muda dan Nahdlatul Diniyah Islamiyah, kita bersama-sama berterima kasih kepada Polda NTB, mengapresiasi kerja Polda NTB. Apa yang kita hajatkan hari ini sudah sangat didengar dan dihargai, bahkan akan dilakukan proses penyelidikan secepatnya. Takbir! Pokoknya saya akan membacakan pernyataan sikap aksi bela ulama, keluarga besar Nahdlatul Diniyah Islamiyah beserta Badan Otonom yang kita lakukan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aksi bela ulama adili Supli, Senin 29 Mei 2023. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami aksi bela ulama menyampaikan dan menyatakan sikap atas dugaan tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh Supli yang merupakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Kami menyadari bahwa setiap orang memiliki hak dalam menyampaikan pendapat dan gagasan pada ruang publik. Namun, hak itu tidak boleh digunakan untuk menghina, menghujat, menyebarkan hoaks, serta tidak untuk melakukan ujaran kebencian, karena akan dapat menimbulkan konflik dan merusak hubungan sosial serta ketentraman masyarakat umum. Maka dengan itu, untuk menyikapi penghinaan yang dilakukan oleh Supli kepada guru kita, dengan ini aksi bela ulama menyatakan sikap. 1. Bahwa hinaan tersebut merupakan sebuah pelanggaran hukum yang patut diproses oleh pihak berwajib serta mendapatkan atensi penuh dari Polda NTB. 2. Bahwa atas hinaan tersebut sudah menimbulkan kegaduhan baik secara langsung maupun tidak langsung yang kami duga akan berakibat pada timbulnya konflik maupun kerawanan Kamtibmas serta merusak hubungan sosial di wilayah hukum Polda NTB. 3. Mendorong DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk memproses Supli atas dugaan pelanggaran etik anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. 4. Meminta Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera untuk memecat Supli sebagai kader PKS karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip PKS selaku partai religius yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia. Mengingat posisi Supli sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Lombok Tengah. 5. Mendukung aparat kepolisian Polda NTB dalam penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan laporan polisi yang sudah dibuat oleh sejumlah pihak. 6. Mengancam segala bentuk hoax, fitnah, hujatan, dan ujaran kebencian yang dapat menimbulkan kegaduhan, yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, lebih-lebih masuk tahun politik 2024. 7. Apa yang dilakukan Supli merupakan contoh buruk dari praktik politik identitas. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai atensi publik untuk kita sama-sama biar dapat melaksanakan bermedia sosial dengan cerdas, rasional, dan lebih beretika. Wallahu muwaffiq wa hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu komando.
Serahkan Supli! Tangkap! Kalau saya bilang satu komando, teman-teman jawab satu komando. Satu komando! Satu komando! Izinkan saya memimpin untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda NTB yang telah merespon dan mengatensi apa yang menjadi hajatan kita. Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat, kami warga Nahdlatul Wathaniyah Islamiyah menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas atensi dan perhatian atas apa yang kami sampaikan hari ini. Kami tunggu 1 minggu proses penyelidikan kasus penghinaan ini untuk menjadi clear dan terang benderang supaya Supli, oknum yang telah menghina guru kami, segera diproses secara hukum. Demikian kami ucapkan terima kasih Bapak Kapolda dan seluruh jajaran Polda NTB. Kapolda NTB bersama rakyat. Kapolda NTB bersama rakyat. Sekali lagi, Polda NTB bersama NWDI. 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 Walau mati perhatian kami rakyat. Tangkap Supli. Tangkap. Wabarakatuh. Terkait dengan video yang beredar, pertama karena kami sudah menghapus itu, pertama mohon supaya tidak di-share kembali, apalagi ditambah narasi-narasi yang membuat kita jadi lebih gaduh gitu. Nah, saya dari awal sudah sampaikan, begitu diingatkan oleh admin saya langsung menghapus dan kemudian langsung meminta maaf pada saat itu. Tapi ketika pelunggu semua hadir dari semua unsur di sini, melalui ini saya Supli, anggota DPRD fraksi PKS, menyampaikan permohonan maaf baik kepada TGB pribadi maupun seluruh keluarga maupun seluruh abiturien anggota yang ada di mana saja berada. Oke, jadi yang sekali lagi pernyataan maaf ini menjadi bagian dari cara kita bermuamalah gitu ya, bersilaturahim sesama gitu. Jadi apa yang terjadi kemarin semata-mata insiden, tidak ada desain, tidak ada niat, tidak ada hal-hal yang tersembunyi di balik itu ya.